Suara motor itu semakin mendekat. Kamu abaikan sapanya. Dia berupaya mencari senyummu. Oke, dulu itu ini sebenarnya laut teman-teman, sekarang menjadi sungai. Oh iya beneran. Beneran loh. Kamu gue. Halo sobat-sobat, siapa sangka di tengah padatnya kota Jakarta ada tempat bersejarah yang menyimpan jejak kejayaan maritim Indonesia. Di sini kita bisa melihat koleksi tentang perdagangan rempah-rempah, kapal tradisional, alat navigasi kuno, hingga kehidupan masyarakat pesisir. Bangunan museum ini dulunya adalah gudang rempah milik VOC loh. Kini, tempat ini menjadi saksi betapa besarnya peran laut dalam perjalanan sejarah bangsa kita. Jadi, yuk jelajahi dan kenali lebih dekat warisan maritim Indonesia di Museum Bahari Jakarta. Ya, jadi kita udah sampai di Museum Bahari. Nah, kalau kalian tanya kenapa museum ini pendek banget dari kita, kitanya kan tinggi, sedangkan pintu masuk museumnya tuh pendek. Itu karena penduduknya sangat di Jakarta. Jadi aslinya museum ini tuh dulunya tinggi banget, tinggi banget sih, tinggi sepantaran ke sepantaran. Tapi sekarang karena Jakartanya udah turun, jadi museumnya tuh pendek. Gitu deh. Nah, kalau kalian bisa lihat, ini juga museumnya pendek ya, pendek banget. Nah, jadi kita masuk. Kapal nelayan ini dulunya digunakan oleh para nelayan Indonesia untuk melaut dan mencari ikan di laut lepas. Bentuknya sederhana, tapi punya nilai sejarah yang tinggi, karena nunjukin bagaimana kehidupan masyarakat pesisir waktu itu. Biasanya, kapal seperti ini terbuat dari kayu dan digerakkan pakai layar atau dayung sebelum akhirnya berkembang pakai mesin. Setiap daerah juga punya ciri khas kapal masing-masing, contohnya warna, bentuk lambung, dan hiasan di bagian depan. Selain buat melaut, kapal nelayan juga jadi simbol ketangguhan masyarakat pesisir yang bergantung sama laut sebagai sumber kehidupan mereka. Oke, ini adalah kapal Jung Jawa. Kapal ini digunakan pada Kerajaan Majapahit pada abad ke-13 sampai dengan abad ke-15. Jung Jawa adalah kapal layar besar yang dulu digunakan oleh pelaut Majapahit untuk pedagang, belayaran terpulau, bahkan sampai ke luar negeri seperti Tiongkok dan India. Ukuran kapal ini luar biasa, panjangnya bisa mencapai lebih dari 40 meter dan bisa membawa ratusan orang serta muatan rempah-rempah. Kapal ini dibuat dari kayu pilihan dan disusun tanpa paku besi, tapi tetap kuat menembus ombak samudra. Teknologi pembuatan kapal Jung Jawa menunjukkan kalau bangsa Indonesia udah punya kemampuan pelayaran tinggi sejak abad ke-14. Ya, ini adalah rempah-rempah Nusantara yang sempat direbut oleh VOC. Sebenarnya di sini ada 38 rempah-rempah, tapi yang dipamerkan hanya sekitar 21. Dulu rempah-rempah seperti pala, cengkeh, lada, dan kayu manis bukan sekadar bumbu dapur, tapi harta yang direbutkan bangsa-bangsa besar dunia. Karena itulah Indonesia disebut sebagai The Spice Island atau Kepulauan Rempah. Di Museum Bahari kita bisa melihat berbagai jenis rempah Nusantara. Bahkan ada hingga 38 jenis rempah-rempah yang pernah diperdagangkan ke berbagai penjuru dunia. Contohnya pala dari Maluku yang dulu jadi komoditas utama VOC. Nilainya begitu tinggi hingga memicu perang antara bangsa Eropa.
Pada abad ke-15, bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, dan Belanda mulai melakukan pelayaran besar melintasi samudra. Tujuan utama mereka adalah mencari jalur baru menuju sumber rempah-rempah di Asia, terutama di Kepulauan Nusantara, yang terkenal kaya akan pala, cengkih, dan lada. Namun, pelayaran ini bukan hanya soal perdagangan, tapi juga misi penaklukan. Mereka datang dengan semangat gold, glory, and gospel, mencari kekayaan, kejayaan, dan menyebarkan agama. Dari sinilah awal mula bangsa Eropa mulai menguasai jalur laut dan menancapkan pengaruh kolonialnya di Indonesia. Setelah kedatangan bangsa Belanda ke Nusantara, mereka membentuk sebuah kongsi dagang yang sangat berpengaruh bernama VOC pada tahun 1602. VOC didirikan untuk mengatur perdagangan di wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara, khususnya rempah-rempah yang saat itu menjadi komoditas paling berharga di dunia. Perusahaan ini tidak seperti perusahaan biasa. VOC diberi hak istimewa oleh pemerintah Belanda, seperti boleh membuat perjanjian dengan raja-raja lokal, memungut pajak, bahkan memonopoli perdagangan. Dengan kekuatan besar itu, VOC menguasai jalur rempah-rempah di Nusantara, terutama di Maluku, pusat penghasil pala dan cengkih. Mereka mengatur harga, menyingkirkan saingan perdagangan, dan memaksa rakyat setempat menjual hasil bumi hanya kepada Belanda. Di bawah kekuatan VOC, banyak daerah di Indonesia yang mengalami tekanan ekonomi dan politik. Namun di sisi lain, sistem pelabuhan dan perdagangan laut mulai berkembang pesat di wilayah-wilayah yang mereka kuasai. Pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1883 memerlukan pelabuhan yang baru untuk menggantikan pelabuhan Sunda, yaitu maka dibuatlah Tanjung Priuk. Tanjung Priuk ini adalah pelabuhan yang terbesar di Indonesia. Sejak masa kerajaan Sunda Pajajaran, Pelabuhan Sunda Kelapa sudah menjadi pusat perdagangan penting di pesisir utara Jawa. Pelabuhan ini ramai dikunjungi pedagang dari berbagai wilayah Nusantara hingga mancanegara seperti Tiongkok, India, dan Arab. Dari sinilah berbagai komoditas ekspor seperti pala, cengkih, lada, dan hasil bumi lainnya dikirim ke luar negeri. Sebaliknya, barang-barang impor seperti kain sutra, logam, dan keramik datang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal. Namun, seiring berkembangnya zaman dan meningkatnya aktivitas perdagangan, Pelabuhan Sunda Kelapa tak lagi mampu menampung kapal-kapal besar. Maka, pada masa pemerintahan kolonial Belanda, dibangunlah Pelabuhan Tanjung Priuk pada tahun 1877. Pelabuhan ini dirancang lebih modern, dengan dermaga luas dan fasilitas bongkar muat yang lebih baik. Dari masa pelayaran penaklukan bangsa Eropa, kekuasaan VOC, hingga berkembangnya pelabuhan modern Tanjung Priuk, laut selalu menjadi bagian penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Jalur rempah bukan hanya kisah tentang perdagangan, tapi juga tentang perjuangan, kebudayaan, dan warisan maritim yang membentuk jati diri bangsa. Inilah jejak panjang sejarah yang terus hidup. Dari Pelabuhan Sunda Kelapa hingga Tanjung Priok yang kini menjadi gerbang utama perekonomian Indonesia. Oke, segini aja perjalanan kita hari ini. See you next time. Bye-bye. A few moments later. Don't say congratulations, but you know they watch that shit. I ain't even gon' get mad. Sisi, tembak sekarang! Hey, kau kapten ke aku kapten? Ngày vô nhà thương, ngày vô nhà thương, ngày vô nhà anh biết thương. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình, tình 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 tang tang tình tang tình tình.